Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah para muhibbin wal muhibbat, muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa wajibnya kita semua menuntut ilmu dari mulai buayan sampai liang lahat. Kewajiban kita sebagai umat yang beriman, umat yang Islam, umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita mengaji tentang hidup ini. Kehidupan akan diakhiri dengan kematian. Para muhibbin wal muhibbat, cuman ada dua manusia titik nanti ketentuannya, yaitu yang dinamakan husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Ini dikatakan di dalam satu kitab keterangan, yaitu di mana manusia akan tiba ajalnya ketika skenario sudah tiba ajalnya. Cuman para ulama, para Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kepada umatnya, walau dia di awal-awal amaliyahnya bagus, amaliyahnya baik, taat kepada Allah, suka melaksanakan aturan Allah dan lain sebagainya, tetapi dikhawatirkan di ujung hayat dia dinyatakan su'ul khotimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik, summa na'udzubillah. Jadi semua para aulia, para ulama mengkhawatirkan tentang dua ini, tentang kematian, di mana di ujung hayat kita akan nanti satu saat ketemu dengan ajal. Takutnya su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Su'ul khotimah itu ketika ruh keluar dari jasad, dia dalam keadaan tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada Rasulullah, dia tidak ingat kepada Allah, dia tidak sedang zikir kepada Allah, dia mati dalam keadaan sedang melakukan maksiat, dohirnya saja misalnya. Itulah tanda-tanda ketika orang meninggal dunia dalam keadaan maksiat. Sudah 99% dinyatakan itu su'ul khotimah, na'udzubillah. Tapi mudah-mudahan kita semua nanti di ujung hayat akan mendapatkan, yaitu yang dinamakan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Husnul khotimah adalah perilaku manusia di awal sampai ujung hayat, buruk baik, buruk baik, buruk baik kelakuannya, tetapi di ujung hayatnya dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan sedang zikir kepada Allah, dalam keadaan sedang sholat kepada Allah, dalam pengajian dan lain sebagainya, atau dia minimal ingat membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat bahagia orang yang di akhir pembicaraannya, di akhir ucapannya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakhalal jannah, jaminannya sudah pasti surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mempunyai tip bagaimana caranya kita, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketika ajal datang. Pan ajal mah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan tiba ajalnya itu datang. Tetapi ini tip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Kita pertama
pertama harus punya rasa apa itu? Rasa takut kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya ini manusia di ujung akhir kalam saya, di ujung hayat saya, ketika tiba ajal datang saya ingatkan kepadamu ya Allah, hanya kehendakmu, hanya kudrat iradatmu yang bisa menggerakkan lidah saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu orang sudah dinyatakan husnul khotimah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tipnya yang pertama, yuk terus menerus kita ikhlas, kita ridho melaksanakan aktivitas per hari, yaitu di mana kita selalu melaksanakan sholat fardu 5 waktu, tidak lupa lagi ketika sudah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kita keluar dari rumah, berangkat dari rumah, niatan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya keluar dari rumah niat ibadah karena untuk mencari rizkimu ya Allah, untuk menafkahi anak istri. Terus lagi terus. Ada lagi tip yang kedua, ketika kita di akhir hayat nanti, bila mana ingin husnul khotimah, yaitu bidzikrillah. Hati kita selalu ingat kepada Allah, selalu eling kepada Allah. Itulah insya Allah ketika kita ajal datang tidak akan merasakan kaget yang dahsyat. Sebab fa'idza jaa ajaluhum, ketika datang ajalnya itu, jadi baghtatan, ajal itu datangnya seketika, mengejutkan dan mengagetkan. Sebab penglihatan kita, perasaan kita itu sudah lagi tidak ada di dalam dunia ini. Penglihatan kita sudah di alam akhirat, di alam barzakh. Ketika kita tersentak dengan kalimat latah kita yang sering kita ucapkan, yaitu kalimat Allah, la ilaha illallah. Hati kita mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Sebaliknya para muhibbin wal muhibbat, ketika kita sudah dibiasakan, kebiasaan kita hidup ini tidak teratur, tidak diatur oleh Allah, undang-undang Allah dan Rasulnya, mengatur diri sendiri, dewekan baik, kumaha cek urang baik, kumaha cek aing baik, cek urak Sundama. Ini dikhawatirkan ketika hidupnya tidak sesuai dengan undang-undang, nanti ajal datang, ajal tiba, ini tidak ada persiapan. Tidak ada persiapan dirinya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ini saat-saat ini, detik-detik ini, syaitanir rajim berjuang keras, sangat berjuang keras. Ketika ruh manusia akan keluar, setan akan mengiming-imingi, setan akan menjadi berbagai macam rupa dan lain sebagainya. Dia menjadi ibu kita, dia menjadi orang bapak kita. Dia suruh ada kalimat-kalimat begini di dalam sakaratul maut itu. Nih, nah, ayo ikutin bapak. Bapak ini agamanya Yahudi, Nasrani. Ini agama benar. Ini nanti kalau kita luput, kalau kita tidak ada keimanan di dada kita, tidak membiasakan dalam kebaikan per hari, ini akan ikut syaitanir rajim. Padahal itu adalah tipu daya setan. Jadi tip yang ke-1, kedua, yaitu memperbanyak kita pekerjaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti biasa. Banyak baca Al-Quran dan zikir. Insya Allah ketika kita perbanyak bacaan Al-Quran dan zikir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendekatkan kudrat irodatnya ketika kita di akhir hayat menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kami jadikanlah, aku meminta kepadamu, kami meminta kepadamu ya Allah, di akhir hayat kami adalah husnul khotimah, yaitu baik. Baik itu artinya menuju ridhomu. Allah ridho kepada kita, Muhammad senang kepada kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para muhibbin wal muhibbat, tip ini saya hanya cuman sekilas mengingatkan
bahwa yuk kita sama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Biasakan kita ibadah dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang bahagia di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.